Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Zisatsu YouTube. Ya pasti kita akan ngobrolin ya kalau YouTube teman-teman ya. Dan kalian lihat kamera udah mulai gelap, artinya ini udah setelah buka teman-teman ya. Dan kali ini aku akan semaksimal mungkin nge-yepingnya karena pas reaction episode 3 aku nggak yeping sama sekali teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan ke reaction. Reaction ke ngobrolin Chou Utsuki Jigaban Infinity episode 3 teman-teman ya. Langsung saja kita langsung dibawa ke dimensi iota 519. Yang dimana ini adalah dimensinya tempat si Gaban Luminos teman-teman ya. Dan kita langsung diperlihatkan dengan Gaban di divisi ini. Ya at least dalam wujud manusianya yaitu ada Kiki sebagai Gaban Luminos dan Koto sebagai asistennya teman-teman. Dan di sini divisi Gaban adalah divisi forensik teman-teman ya. Dan sini ya Kiki sama Koto itu pas mau ke tempat TKP mereka ngomongin soal mimpinya si Koto tentang es krim teman-teman. Gimana dia berada di tempat yang penuh es krim dan dia bisa terbang, dia berenang segala macamnya gitu kan. Dan di sini kita bisa lihat terjadi TKP pembunuhan di mana korbannya itu berubah menjadi semacam kayak jadi apa ya? Foam itu busa kali ya, menjadi semacam busa teman-teman ya. Jadi dia meninggalnya itu menjadi busa. Dan di sini karena mereka tim forensik, mereka datang untuk mengecek tentang cara pembunuhannya dan segala macamnya ya. Dan akhirnya si Kiki mendapat dan kita juga mendapat villain of the week-nya kali ini teman-teman ya. Dan kalau kalian udah nonton, kalian pasti tahu bahwa motivasinya dia atau motifnya dia untuk melakukan kejahatan adalah balas dendam teman-teman ya. Nah, kita dibawa ke universe-nya si Infinity lagi teman-teman, alias si Reiji. Nah, di sini kita dikasih lihat konklusi mereka mengenai kejadian di dimensi lambda atau dimensi Setsuna alias Bushido teman-teman ya. Dan di sini dijelaskan bahwa menurut mereka terdapat orang yang bisa melompat-lompat antar dimensi seperti si Reiji teman-teman ya. Dan kita sudah tahu udah pasti dia adalah si Gaban Dead teman-teman ya. Dan si komandan juga berspekulasi tambahan bahwa kemungkinan besar orang yang berhasil atau bisa melompat-lompat dimensi seperti Reiji adalah salah satu orang yang kenal atau mungkin dekat dengan mentornya Reiji alias si Gato-san yang kita lihat di flashback di episode 1 teman-teman ya. Dan jadi ya kelihatannya awal-awal ini akan berfokus ke tentang masalah Reiji teman-teman ya. Gak akan seharus tapi katanya bakal masalah Reiji itu bakal benar-benar kita dapat di akhir arc pertama, kemungkinan besar begitu. Atau pas arc pertama itu cuman kayak ya kita di-tease, kita dikasih flashback fullnya, tapi untuk penyelesaiannya tentang masalah dengan Gaban Dead mungkin di pertengahan, kita nggak tahu ya. Dan di sini kita juga akhirnya melihat Reiji dengan setelan seragam Ginga Rinpoche-nya namanya. Dan juga di sini mereka bertemu dengan Wabisuke dan juga Patlan teman-teman. Ya seperti biasa Patlan dan Wabisuke ini kayak jadi orang yang pertama komik relief dan kedua adalah orang yang jadi kayak orang yang kelihatannya pangkatnya tinggi tapi ternyata pangkatnya rendah karena mereka nggak tahu apa yang terjadi dan mereka bahkan nggak tahu bahwa divisi dokumentasi adalah divisi Gaban teman-teman ya. Nah lalu kita dibawa ke dimensi lambda 8018 alias dimensinya Setsuna atau Bushido teman-teman. Dan di sini mereka menginterogasi
si penjahat mafioso kemarin, dan dia ditanya kayak, bagaimana kamu tahu soal Makukukan atau Maku Space? Gimana kalian tahu soal uh, Emulgir dan siapa yang ngejual, siapa yang ngebawa? Nah, makanya dia diinterogasi lah, tapi dia kayak nggak mau menjawab dan bilang, aku nggak akan jawab kecuali tanpa pengacaraku. Nah, dia bilang gitulah. Dan akhirnya kita juga diperlihatkan di sini dengan komandannya yang kemarin cuma muncul di flashback doang. Flashback pas Setsuna pertama kali dipilih menjadi Gaban, dan di sini dia benar-benar muncul, yaitu adalah commander atau director Amai kalau nggak salah namanya ya. Di sini dia bilang kenapa kemarin dia nggak ngebawa si Akai Gaban atau si Infinity untuk ketemu sama si direktur atau komandannya gitu kan. Terus si Setsuna minta maaf dan akhirnya katanya kalau emang bakal ketemu lagi, dia akan mempertemukan si Amai dengan Reiji teman-teman ya. Oke teman-teman tadi Oke teman-teman, aku nggak tahu itu tadi suara motor yang masuk apa enggak, tapi kalau bisa masuk, aku akan jelasin lagi biar kalian dengar penjelasanku. Intinya setelah minta maaf, si Setsuna bilang dia akan kalau dia ketemu sama Reiji lagi di dimensi ini, dia akan membawa Reiji untuk bertemu sama si direktur Amai ini teman-teman ya. Nah, lalu anggotanya Reiji itu mendeteksi adanya pergerakan emorgi negatif, namanya di sini tuh namanya sumber kekuatannya itu emorgi teman-teman ya. Terdapat emorgi negatif lagi dan tentunya berada di dimensinya luminos dan mereka melakukan D-jump atau pindah dimensi ke tempatnya luminos teman-teman ya. Nah di sini pas luminos alias Kiki dan Koto sedang diskusi tentang kasus dan juga diskusi tentang ingin makan apa mereka, tiba-tiba si Reiji asal nyelonong aja teman-teman masuk ke tempat mereka. Terus kayak si Koto tuh, lu siapa anjay gitu kan, my binik bro. Terus akhirnya mereka memperkenalkan diri ya. Dan di dimensi ini itu ditandai dengan salut mereka atau hormat mereka yang berbeda, di mana rata-rata kan begini, mereka itu begini teman. Dengan lihat sangat giabai kalau kata Agi teman-teman. Nah, dan juga si Kiki ini adalah satu dari beberapa orang yang paham bahasa Emolgir teman-teman ya. Bahkan si Reiji aja tuh tidak mengerti bahasa Emolgir teman-teman, dan kita juga dikasih tahu tentang Emolgir itu apa di sini. Emolgir itu adalah kayak item yang membawa emorgi teman-teman. Nah, emorgi itu adalah kekuatan yang didapat dari mengambil emosi manusia. Terdapat dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif teman-teman. Dan sini kita juga di breakdown bahwa kemungkinan besar ini tuh nggak bisa terjadi karena emoji outbreak, karena tidak ditemukan adanya jejak kaki, kata Kiki teman-teman ya. Dan juga kita diperlihatkan siapa korbannya. Korbannya adalah Seijin atau alien dari planet, aku lupa dari planet mana. Intinya dia alien yang baru keluar dari penjara teman-teman. Intinya dia adalah mantan narapidana. Kayak di sini juga ya ada beberapa interaksi yang oke lah, kayak si Kiki itu bisa langsung akrab sama Reiji, tapi si Koto masih kayak curiga, tapi si Kiki akhirnya bilang semua orang yang bisa berteman atau mengerti Emolgir adalah orang baik, katanya seperti itu. Nah setelah itu juga akhirnya dan diketahui lagi ternyata teman-teman ya, si korban itu punya kenalan, yaitu si ini teman, orang ini, dan dia sekarang menjadi kayak semacam mafioso gitu lah ya. Dan di sini juga Kiki bilang bahwa semua yang dia baca itu dia pasti akan selalu ingat teman-teman. Jadi dia punya memori yang bagus. Dan Agi juga muncul di sini teman-teman dengan kekuatannya. Aku lupa namanya sekali lagi anjir. Lupa lagi bro. Padahal baru nonton. Dan dia bisa langsung akrab dengan Kiki teman-teman ya. Dan di sini terdapat
Big Yuri Energy teman-teman ya. Nggak tahu Yuri bakal bener Yuri atau Yuri Pet doang, intinya Big Yuri Energy di sini. Dari perkataannya si Koto teman-teman. Nah, akhirnya mereka bertemu dengan si ini, si bapak ini teman, si mafioso sekarang. Dan awalnya dia itu kayak nggak mau bekerja sama dengan Reiji DKK karena ya mafioso kan udah tahu lah ya kayak dia pasti punya pekerjaan kotor dan segala macam. Tapi berkat Agi yang adalah seorang AI, dia berhasil mencari tahu seluk beluk dari si mafioso ini teman. Aku lupa namanya siapa. Ya nggak perlu diingat juga sih namanya. Nah, habis itu hanya diketahui bahwa dia sebenarnya ya adalah seluk beluk gitulah di bisnisnya yang kotor tanda kutip. Namun pas lagi mau negosiasi tiba-tiba mereka diserang oleh villain of the week kita dengan ini teman-teman. Dan ini adalah penggambaran dari hewan peliharaan si villain of the week kali ini yang bernama Tama teman-teman ya. Nah, kenapa tidak meninggalkan jejak kaki? Karena ya ketika lihat dia terbang. Lalu serangannya dia itu jurusnya dia atau yang bisa-bisa adalah melibatkan semacam laser yang membuat sesuatu yang ditembak itu berubah menjadi busa teman-teman. Nah di sini juga kita dikasih tahu motif dari penjara kita kali ini adalah karena si bapak ini dan korban sebelumnya itu telah membunuh hewan peliharaannya di planetnya dia teman-teman ya. Ya semacam kayak pemburuan liar. Ya Tama itu kayak hewan peliharaan tapi bukan yang peliharaan di rumah tapi kayak peliharaan yang ada dilepas di alam bebas teman-teman. Makanya dia bisa melihat dia dibunuh oleh pemburu liar gitu teman-teman ya. Dan oleh karena itu karena rasa dia ingin dendam dan rasa kesedihan dan kemarahannya dia karena melihat uh, peliharaannya dibunuh di depan matanya, jadi emorginya atau emolgir yang mengkontain atau membawa emorgi negatifnya ini itu akhirnya merefleksikannya dengan merubah bentuknya menjadi mirip seperti hewan peliharaannya alias si Tama teman-teman ya. Dan di sini juga si Reiji itu kayak ya bilang lah kalau ya dia emang jahat tapi kan nyawa tetap nyawa, hidup tetap hidup. Ya dia emang jahat, dia emang melakukan kesalahan tapi dia harus dihukum sesuai dengan hukum yang ada. Intinya Reiji itu karakter yang seperti itu teman-teman. Dia bukan orang yang ingin langsung ngebunuh tapi biar uh, dihukum secara ya dihukum secara hukum ya gimana ya bilangnya ya pokoknya itulah dihukum dengan hukum yang ada. Nah mungkin itu yang benar ya, kata-kata yang benar. Dan di sini kita juga dikasih lihat lagi salah satu kemampuan dari Emol Gear Hit. Susah banget namanya teman-teman ya. Emol Gear lah anjir. Susah banget. Intinya ya salah satu kemampuan dari Emol Gear hitam yang satu lagi adalah Brainwash teman-teman. Selama 2 episode kita dikasih lihat dengan kekuatan yang kayak ngebangkitin temannya lagi tepar yang tiba-tiba jadi kuat. Di sini adalah brainwash atau pengendalian pikiran teman-teman, di mana bodyguardnya si mafioso malah menyerang mereka lagi. Nah di sini si Koto menyuruh Kiki untuk menganalisa si Tama teman-teman ya. Sedangkan Koto dan juga Reiji yang sudah berubah menjadi Carbon Infinity menangani para krocok-krocoknya atau bodyguardnya mafioso yang dikendalikan. Nah di sini juga akhirnya si bapak ini ditangkap karena dia punya bisnis yang nggak bener juga walaupun dia udah tobat jadi pemburu liar gitu kan. Di sini juga kita dikasih tahu bahwa sebenarnya Tama yang ini bukanlah Tama. Dijelasin bahwa dia adalah uh, Emorgear atau monster Emorgear Allbreak yang berubah bentuk menjadi Tama atas karena kemarahan si pembawa Emorgear-nya teman ya. Dan kita kan udah kejelasin tadi, tapi di sini baru dijelasin di episodenya sama Kiki itu di sini teman ya. Nggak di sini tuh kayak oh Tama sudah
titik. Nah, jelasin di akhir, tapi biar nggak menunggu, aku jelasin aja di tengah ya. Nah, lalu untuk mengatasi proyeksi Tama yang gede itu, akhirnya Daisuke alias temannya Reiji, nah aku ingat namanya, meminta approval untuk berubah. Jadi dari Cosmo Gabarion menjadi Cosmo Gabarion Robo Saber Mode. Aku lupa namanya teman-teman. Pokoknya nanti aku kasih tahu lah. Aku lupa namanya. Pokoknya sekarang ya Cosmo Gabarion Robo aja lah ya. Saber custom lah. Karena dia pakai Gabarion Saber teman-teman. Ya pertarungan robotnya cukup oke lah ya. Dan di finishing akhirnya proyeksi tamanya itu udah hancur dan kita muncul si Monster of the Week yang kali ini. Masih sama, cuman aksesoris tangannya berbeda teman-teman. Aksesoris tangannya sekarang adalah taringnya Tama alias hewan peliharaan si villain kita. Nah, tiba-tiba Makukukan muncul teman-temannya. Dan ini yang lupa aku mention di ngobrolin episode 2 kemarin tentang Makukukan teman-teman. Jadi di Mako Space atau Makokukan atau dimensi Mako itu adalah dimensi yang tidak terkontrol atau tidak dapat tidak terpengaruh. Nah itu ya, tidak terpengaruh ruang dan waktu teman-teman ya. Jadi dimensi Makukan itu tidak terpengaruh ruang dan waktu. Dan juga satu lagi yang lupa aku mention adalah Battleship-nya Gavan itu tuh bisa menahan racun dari Makukukan yang bisa ngebuat orang langsung jadi terpecah belah. Itulah yang aku bilang di penjelasan Makukukan kemarin. Intinya dengan Battleship-nya Gavan mereka bisa immune, jadi mereka bisa bertarung dengan bebas di Makukukan si Gavan ini teman-teman ya. Dan akhirnya di sini berubah Kiki menjadi Gaban Luminos teman-teman ya. Dan Gaban Luminos menyamen Gabarion Leisa dan Gabarion Drill. Jadi Gabarion Drillnya itu di kaki supaya dia nggak mental pas tembak si Gabarion Laser teman-teman ya. Setelah itu dia menggunakan Emotional Burst buat menutup Makukukan Gate teman-teman ya. Dan akhirnya selesai. Lalu si villain kita diceramahin sama Kiki dan dia nangis teman-teman. Selesai deh. Nah setelah ending kita dikasih lihat sedikit proses perpisahan antara si Reiji dengan Kiki dan juga Koto teman-teman. Dan di sini kita dikasih satu dialog yang kelihatannya kayak komedi tapi kemungkinan besar itu emang apa yang terjadi teman-teman. Dimana saat Kiki dan Koto minta untuk ikut berpindah dimensi, si Reiji bilang kalau mereka ikut pindah dimensi, mereka bisa hancur, gaban mereka bisa nggak bisa berfungsi atau hancur lah intinya dia bilang gitu. Jadi kemungkinan besar satu-satunya gaban yang bisa berpindah-pindah dunia adalah Infinity teman-teman. Ya sebenarnya kalau kita di awal dapat penjelasan bahwa ada orang lain selain Reiji, ya kita udah tahu Gaban Dead adalah salah satu gaban yang juga bisa berpindah-pindah dimensi seperti Infinity teman-teman. Tapi yang kita tahu, maksudnya yang kita tahu oleh orang-orang di sini tahu yang bisa ya cuman Reiji. Mereka belum tahu kalau ada Gaban Dead teman-teman ya. Nah sekian dulu buat aku untuk ngobrolin episode 3 teman-teman ya. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah ya. Nah menurutku teman-teman, episode ini tuh bagus. Jauh lebih bagus daripada episode 1. Kalau di episode 2 lebih bagus ini karena ada Maybe. Enggak teman ya. Kalau dibanding episode 2 jujur aku lebih suka episode 2 namanya daripada episode ini. Joke aside karena aku bilang ini lebih bagus karena ada My Bini, joke aside itu ya. Aku lebih suka episode 2 teman-teman karena lebih kerasa lah. Maksudku lebih kerasa karena kita lebih dapat pendalaman karakternya Setsuna. Yang menurutku lebih dapat Setsuna daripada si Kiki. Udah katanya di sini teman-teman ya. Kiki kita dapat lah, kita tahu lah dia kayak gimana orangnya. Terus dia
dia bisa mengerti Emulgir segala macam, motivasinya juga kita lumayan tahu gitu kan. Ya, oke, lumayan oke, cuman menurutku yang Setsuna atau Gaban Bushido jauh lebih baik daripada Gaban Luminos ini pengenalannya. Tapi tetap ini lebih bagus daripada episode 1. Artinya ya pengenalannya Reiji itu yang paling lemah sebenarnya. Tapi ya oke lah. Dan ya episode ini sebenarnya lebih bagus daripada episode 1, tapi ya kalau dibanding episode 2 aku jujur lebih suka episode 2. Jadi kalau menyuruh ranking 3 episode pertama, episode 2, episode 3, episode 1. Nah, itu menurutku teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian bisa berpendapat, kalian boleh komen di bawah teman-teman ya. Dan di episode 3 ini juga masih belum banyak hal yang terbuka teman-temannya karena ini masih fase pengenalan. Belum ada teori crafting yang big brain time banget. Palingan ya kayak ditis-tis dikit kayak di adegan terakhir di mana Reiji bilang kalau mereka ikut pindah dimensi bisa jadi gabannya mereka itu kayak hancur atau terpecah belah, intinya bilang gitu lah si Reiji. Dan untuk next episode kita akan kelihatannya kita akan berpindah dimensi lagi ke dimensi lain dan di sini ada hal yang menarik yaitu ada semut yang bisa berbicara teman-teman. Kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah baca subtitle previewnya katanya akan ada semut yang bisa berbicara dan pokoknya semua kasusnya itu berkutat di semut itu teman-teman. Bahkan nama judulnya aja terowongan apa? Terowongan apa gitu judul terowongan apa gua gitulah pokoknya judul untuk episode berikutnya. Dan sudah pasti saya itu highlight kita adalah terdapat satu perempuan teman-teman ya yang aduh salah yang menggunakan Gabarion Trigger. Nah, Gabarion benar nggak sih Gabarion Trigger? Aku lupa namanya. Pokoknya yang menggunakan ini. Apakah dia akan jadi Gaban keempat teman-teman? Bisa jadi, tapi kalian harus ingat ini penulis Boom Boom Jar. Kita udah di prank 2 kali teman-teman ya. Jangan sampai kita di prank 3 kalinya, oke? Okay? Tapi ya bisa jadi dia menjadi Gaban teman-teman ya. Tapi perlu kalian ingat, sejauh ini kita cuma mendapatkan 3 desain Gaban teman-teman yaitu Infinity yang benar-benar ori yaitu Infinity, Luminos dan juga Bushido. Bahkan Gaban Dead aja itu repaint plus modifikasi. Ya gak repaint banget sih, ada modifikasinya dari si Gaban Infinity. Ya modifikasinya kayak matanya yang retak-retak itulah ya. Tapi ya intinya motifnya keseluruhan sama gitu kan. Dan bahkan di awal yang terdapat 5 Gaban, kita dikasih tahu bahwa dikasih tahu kita tahu bahwa 2 Gaban yang ungu dan yang coklat itu udah repaint dari Luminos dan Infinity teman-teman. Jadi ya kalau emang dia beneran Gaban keempat atau kelima lah kalau kita tahu Dead ya, ya kemungkinan besar sih bakal repaint sih teman-teman ya. Entah repaint Luminos, repaint Infinity atau repaint Bushido. Karena menurutku untuk mendapatkan desain Gaban baru kita harus menunggu sampai pertengahan. Nah, istilahnya second rider kalau di Kamen Rider atau istilahnya second rider atau third rider ya kalau di Kamen Rider biasanya atau istilahnya kalau di Sentai dulu adalah six heroes. Nah, atau extra hero lah. Intinya menurutku kalau kita mendapatkan yang nggak repaint, yang full desain baru, maksudku nggak repaint itu ya yang nggak cuma desainnya sama tapi di repaint ya minimal yang dimodifikasi. Ya itu kalian harus menunggu pertengahan teman-teman ya. Menurutku kalau awal-awal sih kemungkinan besar bukan repaint doang. Tapi kita nggak tahu, kita tunggu minggu depan. Nah, sekian dulu dari aku untuk ngobrolin episode 3 ini teman. Masih solid bagus dan tentu saja makin bagus lagi kan ada My Bini episode 3 ini. Jadi segitu dari aku. Bagaimana kalian langsung saja komen di bawah teman-teman dan jangan lupa untuk di like, di subscribe dan juga teman-teman ya. Dan kalau kamu komen silahkan komen. Udah bilang ya. Lupa ya. Oh iya. Pokoknya ya udah teman segitu aja. Jadi kita ketemu lagi di next video teman-teman ya. Di video selanjutnya. Dan ya ingat terus teman-teman untuk jaga kesehatan kalian dan terus untuk menjaga kebersihan dan juga cuci tangan sebelum makan teman-teman ya karena cuacanya juga kadang panas, kadang hujan, teman-temannya lagi nggak apa ya, nggak terlalu stabil gitu kan ya.
Dan juga kayak sedang berpuasa, buat yang berpuasa semoga puasanya tetap lancar ya kan. Dan ya jaga kesehatan teman-teman, karena kesehatan itu hal yang terpenting. Dan kesehatan adalah sebuah anugerah yang paling baik yang kita dapatkan teman-teman ya. Dan sebagai manusia biasa tentunya. Dan juga kita juga harus ingat teman-teman bahwa dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi entah apapun itu agama kalian yang kalian percaya, intinya kayak perbanyaklah ibadah dan berdoa teman-teman. Karena dunia sedang tidak sehat teman-teman ya. Banyak terjadi hal yang wow wow wow. Bye bye.